pukul 9 pagi. Saatnya membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Al-Muhaimin, artinya Allah Maha Memelihara. Dipersembahkan oleh Patria Inspirasi Today FM 102.6. Pelajaran Ketegaran. Di California Selatan ada sebatang pohon yang terkenal di seluruh Amerika. Sepanjang tahun pohon ini dikunjungi ribuan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Bentuk pohonnya sama sekali tidak sedap dipandang mata. Tingginya kurang lebih 2 meter, dengan batang agak pipi dan melintir. Hanya sebagian cabang ditumbuhi daun, sedang bagian yang lainnya gundul. Pohon ini menjadi sangat terkenal karena tumbuh di atas batu granit yang sangat keras. Tingginya sekitar 100 meter di atas permukaan laut, menghadang langsung Samudra Pasifik yang anginnya sangat kencang. Bayangkan, tidak ada pohon lain yang tumbuh di sekitarnya kecuali satu-satunya pohon itu. Bagaimana seperti itu kejadiannya? Alkisah, beberapa tahun yang lalu, ada sebutir biji pohon terbawa angin dan jatuh di celah batu granit yang ada tanahnya. Benih itu kemudian tumbuh, tetapi setiap kali batang muncul keluar, bus, langsung hancur diterpa angin Pasifik yang kencang. Terkadang pohon itu tumbuh agak besar, tetapi badai kembali memporak-porandakannya. Sekalipun demikian, akarnya pelan tapi pasti terus tumbuh menghunjam ke bawah, mencapai tanah melewati poros-poros batu granit sambil menghisap mineral-mineral di sekitarnya. Sementara itu batangnya tumbuh terus setelah berkali-kali dihancurkan angin kencang. Makin lama makin kokoh dan liat, sampai akhirnya dia cukup kuat menahan terpaan badai, sekalipun bentuknya tidak karuan. Nah, oleh orang-orang Amerika, pohon tersebut dianggap sebagai simbol dari sebuah ketegaran, karena seakan-akan memberi pelajaran kepada umat manusia untuk tetap tabah, tetap gigih, tegar dalam menghadapi berbagai cobaan dan gelombang kehidupan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pohon tadi? Problematika, masalah memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikan bahwa kita mampu mengatasinya. Keberhasilan mengatasi masalah dan bukan menghindari akan membuat diri kita menjadi lebih tegar dalam menghadapi berbagai masalah lain yang akan muncul mungkin suatu hari nanti. Kepercayaan diri untuk mencengkeram kuat ke bawah, memiliki pondasi dan landasan yang kuat. Apakah itu? Agama. Setiap masalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, dan yakinlah selalu ada cara untuk mengatasinya, serta selalu ada hikmah di balik masalah. Maka insya Allah kita tidak akan lari dari masalah. Ingat, mencengkeram kuat ke dalam. Apakah pondasi dalam kehidupan kita? Sekali lagi, agama. Semoga bermanfaat. Saya Dewa Sulistia, salam sukses luar biasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Warga Patria, Pemkot Blitar mulai melanjutkan pembangunan di lantai 2 Pasar Legi Kota Blitar. Nah, para pedagang ini ditargetkan bisa menempati kios pada Januari 2022 mendatang. Hari ini, di hari Kamis 14 Oktober 2021, saya Dani Julian selama 3 jam nanti hingga jam 12 siang bakal temani Anda tentunya hanya di Patria Today. Cuaca cerah di sekitaran Radio Patria. Anda bisa terus berbagi informasi bersama kami lewat WhatsApp 081334256006. Tetap bersama kami, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Selamat pagi. Selamat pagi Pak,
periksa custom declaration-nya? Oh iya, ini Bu. Dalam custom declaration Bapak, kami dapati Bapak membawa handphone. Apakah handphone Bapak dibeli dari luar negeri? Iya Bu. Terus bagaimana ya? Jadi begini Pak, setiap perangkat telekomunikasi asal luar negeri harus didaftarkan IMEI-nya dengan mengisi formulir secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menghindari pemblokiran jaringan seluler. Setelah registrasi IMEI dilakukan, penumpang akan mendapatkan QR Code untuk dilakukan pemindaian oleh petugas Bea dan Cukai. Jumlah maksimal nilai barang bawaan penumpang yang diberikan pembebasan bea masuk adalah sebesar $500. Maka, terhadap nilai kelebihannya akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%, tarif PPN sebesar 10%, tarif PPH sebesar 7,5% dengan NPWP atau 15% jika tidak memiliki NPWP. Jika pendaftaran IMEI tidak dilakukan pada saat kedatangan di bandara, maka tidak mendapatkan pembebasan bea masuk. Selamat pagi. Halo generasi muda Blitar, ikuti ajang pemilihan Duta Wisata Kebanggaan Kota Blitar, Kang Mas Diajeng Kota Blitar 2021. Pendaftaran sampai 25 Oktober 2021. Persyaratan, pria atau wanita, usia 16 sampai 24 tahun, pendidikan minimal atau sedang menempuh SMA sederajat, WNI, berdomisili dan atau beraktivitas di Kota Blitar, sehat jasmani rohani, tinggi badan pria minimal 168 cm dan wanita 160 cm, memiliki talenta dan kemampuan bahasa asing, menyertakan fotokopi KTP, surat keterangan sehat dari puskesmas, surat izin orang tua, dan fotokopi piagam bila ada. Selengkapnya, kunjungi website www.visitblitar.com atau hubungi Kang Mas Odi 0819 45 55 1160. Kang Mas Diajeng Kota Blitar, gratis. 102.67 Patria Today. Selamat pagi. Segera kita ikuti jaring informasi Bayangkara Group FM 102.6. Pemkab Tulungagung segera memasang aplikasi Peduli Lindungi di 7 titik untuk screening pegawai dan masyarakat yang datang. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Tulungagung Ahmad Mugiono mengatakan, pihaknya sudah mengurus persyaratan pemasangan aplikasi Peduli Lindungi di 7 titik, di antaranya area Pendopo 2 titik, Posko Satgas COVID-19, Kantor Diskominfo, Kantor Kecamatan Ngantru, Perpustakaan Daerah, dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu. Mugiono mengaku di tahap awal Pemkab Tulungagung masih melakukan uji coba selama beberapa minggu sambil melakukan sosialisasi pentingnya Peduli Lindungi ini. Baru setelah itu akan diwajibkan bagi pegawai dan masyarakat yang masuk ke instansi itu harus melakukan scan QR Code yang terpasang di pintu masuk masing-masing instansi. Mugiono menambahkan, secara bertahap seluruh kantor pemerintah di Tulungagung kedepannya akan dipasang juga aplikasi Peduli Lindungi. Sementara untuk fasilitas umum seperti bioskop dan pusat perbelanjaan, Pemkab Tulungagung menekankan segera juga memasang Peduli Lindungi. 102.67 Patria Today. Duh, kok tuku LPG suwe ram to ya. Ngapot lho kok. Nya. Iki kok renek segel plastik rupa putih utawa kuningnya to, Dok? Balek noneng warung iki ora resmi saka Pertamina. Isin aku kok. Ora yo padha ae to. Padha mbiyahmu kuwi. LPG iki iso-iso ra enek seminggu wis entek. Merga ora terjamin kualitase. Masa to kok? So, wis balekno saiki.
Pokoke lek nang Blitar iki kudu dilengkapi penutup plastik rupa kuning utawa putih. Wes ndang balekna. Oke, laksanakan perintah. Informasi penting, warga Blitar, jika Anda membeli LPG 3 kilo, jangan salah pilih. Khusus Blitar, yang resmi Pertamina, LPG 3 kilo dilengkapi penutup plastik warna putih atau kuning pada segelnya. Jika Anda menerima tanpa penutup plastik, minta ditukar karena kualitasnya tidak terjamin. Jangan lupa, beli LPG 3 kilo hanya yang dilengkapi penutup plastik di segelnya. Dan khusus Blitar, pilih yang resmi Pertamina, warna plastik, putih atau kuning. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh agen LPG Bayangkara Group. Terima kasih Anda masih bersama Radio Patria. Marilah kita dengarkan kajian Islam bersama Ustadz Hanan Ataki. Kalau kita mau jujur menilai diri kita mukmin apa enggak, coba lihat. Jangan-jangan cinta yang selama ini kita rasakan itulah yang menjadikan tanda-tanda kemunafikan pada diri kita. Kalau kita mau tahu saya ini mukmin apa munafik, salah satunya lihat aja dalam urusan cinta. Apakah kita mencintai seseorang atau sesuatu melebihi Allah dan Rasul? Atau sama pun nggak boleh, apalagi melebihi. Kalau itu ternyata ada di dalam hati kita dan nggak bisa dibuat-buat, dan kita nggak mungkin membohongi diri kita sendiri, berarti kita termasuk orang yang diancam di dalam surat Baro'ah, surat Munafikun. Kalau surat Al-Munafikun itu pendek, ini ada surat Munafikun lebih panjang daripada Al-Munafikun, yaitu surat At-Taubah, isinya tentang orang munafik. Dan Allah bilang gak mungkin bahagia orang yang mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Karena cinta kepada Allah lebih berharga daripada cinta kepada siapapun. Makanya cinta karena Allah itu pertama cinta karena perintah Allah. Siapa yang harus dicintai, siapa yang tidak perlu dicintai. Siapa yang kalau kita mencintainya berpahala, siapa yang kalau kita mencintainya malah berdosa. Ini cinta karena Allah. Ini cinta karena Allah. 102.67 Patria Today. Patria Today News Update. Pemkot Kediri kembali melakukan uji coba pengoperasian bus sekolah seiring dimulainya kembali pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas di wilayah kota Kediri. Mengutip Tribun, ada 3 armada bus sekolah yang telah beroperasi sesuai dengan jalur trayeknya masing-masing. Bus sekolah ini melakukan antar jemput siswa dengan pemberhentian di halte sekolah. Operasional bus sekolah ini dijalankan tanpa dipungut biaya ataupun gratis. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, fasilitas bus sekolah diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan siswa di Kota Kediri yang terhalang transportasi menuju sekolah. Ia juga mengatakan operasional bus sekolah di masa PPKM ini dimulai jam 6:30 pagi di titik kumpul setiap kecamatan. Sedangkan operasional pulang sesuai dengan jadwal kepulangan siswa mulai jam 10 hingga jam 11 siang. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Didik Catur menjelaskan akan melakukan beberapa penyesuaian operasional bus sekolah. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri serta Satgas COVID-19 Kota Kediri dalam pengoperasian bus sekolah ini. Didik melanjutkan kapasitas maksimum penumpang bus sekolah sebanyak 20 orang termasuk 2 kru, dan setiap akhir rute bus langsung disemprot dengan desinfektan. Selain itu, sebelum memasuki bus akan dilakukan pengecekan suhu dan penggunaan hand sanitizer pada para penumpang. Sopir bus pun dilengkapi dengan masker dan juga face shield. Saya Dani Julian untuk Patria Today. Patria Today News Update. Selamat pagi. Pukul 10 pagi, saatnya membaca Asmaul Husna.
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Al-Muhyi artinya Allah Maha Pemberi kehidupan. Dipersembahkan oleh Patria FM 102.67 Patria Today. Aduh, Nduk. Kakung dodone rasane kok kumat to, Nduk, iki, Nduk. Jantung neh iki, Nduk. Nduk. Wis Kong, ayo ndang budal. Lho, neh endi to, Nduk? Neng RSUD Mardiwaluyo Kutha Blitar no. Ada 22 klinik termasuk klinik jantung. Bisa juga BPJS Kong. Penak to ayo ndang budal. Wes, Mardiwaluyo gitu. Untuk kesehatan Anda, percayakan hanya ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Mardiwaluyo, Jalan Kalimantan nomor 113 Kota Blitar. Klinik terlengkap, ada 22 klinik termasuk klinik jantung. Pelayanan nyaman, tempatnya luas dan sejuk. Tidak hanya itu, RSUD Mardiwaluyo juga menyediakan fasilitas UGD 24 jam dan BPJS. Jangan lupa dengarkan talk show bersama RSUD Mardiwaluyo setiap hari Selasa dan Kamis jam 10 pagi di Radio Patria. RSUD Mardiwaluyo menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Hari ini warga Patria sampai menit ke 35 nanti ya, kita akan ngobrol bersama teman-teman dari RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar untuk berbincang mengenai kesehatan kita warga Patria. Khususnya hari ini kita akan berbicara mengenai perkembangan bicara pada anak ya, atau sudah normalkah perkembangan bicara anakku? Nah, silakan bagi Anda yang mau konsultasi kepada narasumber kita yang hari ini hadir, Anda bisa bergabung lewat WhatsApp 081334256006 atau langsung juga berkomentar di postingan kami di Facebook maupun Instagram juga Twitter Radio Patria. Kita langsung sapa tamu Dani yang sudah hadir di studio Radio Patria. Ada dari Politerapi Wicara ya, ada Hendra Ginantaka AMDTW atau ahli media terapi wicara dari RSUD Mardiwaluyo sudah hadir di studio Radio Patria. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Hendra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Kabar baik Mas hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih ini sudah hadir di studio Radio Patria yang hari ini kita bakal ngobrol mengenai sudah normalkah perkembangan bicara anakku? Oke. Kalau kita bicara tentang perkembangan bicara, tentu kita harus tahu dulu ini ya. Bicara anak itu yang wajar atau yang normal ya, itu sebenarnya seperti apa? Batasan usianya mungkin atau dari pelafalan kata-kata dari yang diucapkan oleh si anak? Iya. Kenapa kita ambil tema ini, judul ini, karena banyak orang tua atau masyarakat itu sering bertanya. Oke. Pak, Mas, anakku kok ngomongnya baru ini ya, kok anakku belum muncul kata, belum bisa ngomong ya, padahal usianya sudah segini, atau misalnya sudah 2 tahun kok masih ngomongnya belum kayak teman-temannya ya, teman-temannya cerewet. Nah, banyak yang kadang bertanya dengan membandingkan atau masih bertanya-tanya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau kita mau melihat apakah anak itu ngomongnya atau kata-katanya sudah sesuai usianya atau belum, kita harus ini ya, bukan membandingkan dengan temannya. Ya, membandingkan itu untuk awareness saja. Tapi untuk melihat apakah anak ini sudah sesuai atau belum ngomongnya, biasanya sih yang datang itu sekitaran usia 2 tahun ya. Kalau di rumah sakit, di tempat kita yang kebanyakan datang usianya 2 tahun. Usia 2 tahunan. Kok belum muncul kata. Iya. Nah, untuk menentukan normal apa enggaknya, kita patokannya bukan temannya sebenarnya, tapi patokannya adalah milestone atau rata-rata rentan usia kemampuan anak ya. Misalnya milestone ya. Ya, milestone-nya. Misalnya milestone anak umur 1 tahun itu biasanya sebenarnya sudah mulai muncul penggunaan satu kata yang fungsional ya, dipakai untuk komunikasi. Misalnya anak minta maem atau gitu aja, sebenarnya itu sudah satu kata fungsional. Nggak harus pelafalannya jelas karena masih baru mulai belajar. Nah, rata-rata itu setahun biasanya sudah mulai muncul
1 kata. Tapi kadang orang tua, masih 1 tahun, mungkin belum nanti aja ditunda. Nah, baru nanti sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun sampai 2 tahun, kok nggak nambah-nambah ya? Itu mulai datang dan berkonsultasi. Nah, kalau dikatakan terlambat itu di usia 2 tahun itu belum muncul 50 kata ya. Oh, sebentar. Jumlah katanya gitu. Sebelum harusnya di 2 tahun itu minimal sudah punya perbedaan kata 50. Ya, 50 kata. Itu termasuk kata fungsional maupun kata aktif gitu ya. Kata yang fungsional yang dikeluarkan dari anak untuk komunikasi. Nah, kalau belum muncul, itu dikatakan biasanya masyarakat umum speech delay gitu ya. Oh, speech delay. Keterlambatan ya. Ya, ada keterlambatan. Tapi sebaiknya tidak menunggu 2 tahun ya. Tidak sampai 2 tahun kalau bisa. Kita bisa mengamati pola perkembangan di bawahnya, pondasi-pondasi di bawahnya, blok-blok kemampuan perkembangan yang mendukung nanti bicara itu akan keluar. Apa aja itu? Nah, kita perlu mungkin orang tua juga jeli ya sejak dini mengamati pola perkembangan anaknya, terutama dalam 1 tahun pertama. Apa aja ya di 1 tahun pertama itu yang perlu kita lihat, pondasi itu bicara akan berkembang. Nah, itu yang perlu mungkin orang tua tahu ya. Betul. Pertama, di usia 3 bulan itu harusnya mulai muncul interaksi kontak mata. Sebentar, 3 bulan ya? Iya, 3 bulan harus ada interaksi kontak mata. Iya, kontak mata itu mulai muncul dan sekitar 3 sampai 6 bulan ya itu kontak mata mulai bagus. Setelah kontak mata gimana interaksi yang non verbal yang tidak menggunakan bicara, apalagi ya selain kontak mata, ada yang namanya bergiliran ya. Apa itu, Mas? Soft and written atau tentek. Jadi kayak kita main tenis gitu ya. Kalau bayi kita main tenisnya dengan misalnya ngeliling anaknya gitu ya. Oh, ling-ling. Atau sidup. Anaknya kan menunggu. Ketika kita gitu anaknya agak terkejut. Menanggapi misalnya dengan tersenyum. Oh iya. Atau menunggu atau minta lagi dengan mungkin memegang wajah orang tuanya. Muncul nggak interaksi yang seperti itu. Kita kasih mainan kling. Oh iya. Anaknya mencari ndak? Menoleh, mencari sumber suaranya tadi ya. Atau mencoba meraihnya. Nanti dikasihkan ke kita lagi. Kita gerakkan. Oh, berarti anak meminta kita memainkannya. Jadi selain kontak mata juga interaksi ekspresi tersenyum muncul apa tidak ya? Anak, bergilirannya ada tidak, minat untuk memperhatikan lingkungan sama orang itu juga salah satu pondasi yang penting untuk bicara nanti akan berkembang. Setelah itu ada yang namanya tahapan meniru ya. Menirukan ya. Ya, menirukan itu bisa apapun sebenarnya. Kita kasih suatu kegiatan, anaknya mengamati dan menirukan apa tidak. Sama salah satu jembatan yang paling penting, apakah bicara itu akan muncul? Ya. Itu kemampuan menunjuk. Ya. Ketika anak sudah ada minat, tertarik sesuatu atau butuh sesuatu, dia ada keinginan enggak untuk menunjuk? Ya. Itu menunjuk artinya usia sampai usia berapa bulan? Ya, rata-rata kalau menunjuk itu muncul sekitar 9 sampai 9 bulan. 1 tahun. 9 bulan sampai 1 tahun. Menunjuk gitu ya. Ya, nunjuk. Dia butuh apa nunjuk. Atau kita tanya, "Dek, ada kucing. Mana ya kucingnya?" gitu biasanya. Anaknya nunjuk. Nah, ketika nanti di 1 tahun mulai kemampuan organ bicaranya mulai mateng, ya biasanya menunjuknya mulai berkurang. Kombinasi dengan menunjuk dan kata-kata tadi. Jadi 1 tahun itu mulai harusnya muncul kata ya, minimal 1 sampai 3 aja dulu. Ini terus berkembang jumlahnya. Baik, menarik sekali warga Patria. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwasanya patokannya bukan pada orang anak sepantarannya gitu ya, bukan ya. Tapi kepada lebih ke milestone tadi yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi ya. Baik. Saat usia anak maksimal tadi kan disampaikan 2 tahun ya, ini minimal harus menguasai 50 kata ya, perbendaharaan kata. Nah, apa yang terjadi atau apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua saat si anak ini tidak sampai 50 kata? Apakah
perlu terus dilatih, sementara usia juga pasti Terus bertambah ya. Dan apakah juga harus segera dibawa ke rumah sakit? Iya. Iya, yang perlu diketahui ya, kita harusnya sejak dini memang harus mengamati ya pola perkembangannya anak itu dari ada namanya sebenarnya deteksi ya, dideteksi harus sering dideteksi dini di setiap tahapan usianya. 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 2 tahun sampai 3 tahun itu kalau di kota-kota besar atau di luar negeri sebenarnya sudah mulai ngetren ya itu deteksi dini. Jadi entah itu anaknya ada hambatan apa enggak, ya di screening, dicekkan gitu ya. Nah, kalau yang tadi misalnya terlambat, belum muncul kata di umur sekian, ya sebaiknya memang segera ya dilakukan pemeriksaan dulu. Kita cari tahu kira-kira kenapa sih ya penyebabnya kok anak itu kok nggak berkembang, ngomongnya kok ketinggalan. Itu yang perlu kita cari tahu dulu. Kalau akhir-akhir ini banyak ya tantangannya itu memang banyak kasus keterlambatan bicara itu karena ini pemberian gadget atau screen time yang terlalu dini. Screen time. Jadi waktu menatap layarnya terlalu dini. Padahal untuk anak itu dapat berkembang, berinteraksi dengan baik, itu harusnya interaksinya secara langsung, bukan dengan layar. Screen time. Ya, waktunya terlalu over berlebihan. Meskipun itu, meskipun itu dalam tayangan video atau handphone itu mengajarkan untuk berbicara. Iya, kalau bisa langsung ya berarti ya, bukan lewat layar atau seperti apa Mas? Di situ kan nggak ada tuntutan untuk anak itu misalnya memperbaiki jika komunikasi salah atau mengajak anak untuk melakukan sesuatu ya. Cuma jadi dia dapat satu arah saja ya. Misalnya dengan langsung kan lebih natural. Betul, dua arah itu tadi ya. Dan di dalam layar itu memang sudah didesain sedemikian rupa biar menarik ya Mas. Iya. Misalnya dalam satu durasi video, di situ banyak sekali tampilan ya, perubahan yang cepat sekali, video-videonya, screen-screennya dan suaranya itu nggak natural. Bunyi kereta, bunyi drum, bunyi ini semua jadi satu. Padahal anak-anak 0 sampai 1 tahun ya terutama mereka butuh mendengarkan bunyi itu secara seksama ya. Oh ini bunyi mama, oh ini bunyi papa, oh ini bunyi ayam, oh bunyi kucing. Yang natural itu harusnya seperti itu. Mereka belum bisa mengolah itu ya. Salahnya kadang ya mungkin karena memang zamannya sekarang seperti itu. Tapi yang harus dipahami, jadi untuk membiasakan screen time itu kalau bisa di 0 sampai 2 tahun pertama itu kalau bisa sih no screen time dulu ya. Oh 0 ya. 0 sama sekali ya. Iya, sebenarnya anak enggak butuh itu dulu. Dia butuh berinteraksi secara langsung, belajar secara langsung, secara natural. Karena kalau kita ngobrolin perkembangan anak, juga ngobrol tentang pertumbuhan otak anak. Serabut saraf itu paling cepat pesat berkembang di 1000 hari pertama. Jadi dari dalam kandungan sampai umur 1 dan 2 tahun. Nah, kalau di umur 1-2 tahun setelah lahir stimulasinya kurang betul. Ya. Serabutnya kurang terbentuk. Padahal sekitar 70%-nya di umur 2 tahun itu pesat-pesatnya itu serabut saraf harusnya berkembang, dan nanti 5 tahun itu 90%. Kalau lewat kita pakai stimulasi yang kurang akan lebih sulit memperbaikinya. Betul. Lebih baik kita mencegah daripada nanti sudah terlambat keluar biaya harus nerapikan anak, harus waktunya memperbaiki, mengulang lagi dari awal. Nah, seperti itu. Ini yang wawasan yang sangat penting sekali bagi kita warga Patria. Kadang saat ini orang tua sibuk ya, sementara anak jangankan sampai 2 tahun, 1 tahun di bawahnya juga pernah ya dikasih tontonan handphone, ditinggal sembari bekerja. Betul. Berarti ini harus betul-betul dihindari ya, atau dihilangkan sama sekali memang. Ada penelitian terakhir itu namanya virtual autisme. Jadi anak itu terlihat seperti anak autis. Karena apa? Ya karena kebiasaan pola asuhnya diasuh dengan menggunakan secara virtual ya, dengan elektronik seperti itu. Jadi kurang mendapatkan interaksi, belajar interaksi secara langsung. Akhirnya ya bentuk kemampuan yang tampak di anak itu kayak banyak perilaku anak autis yang muncul. Tapi setelah
Tapi padahal bukan autis ya. Padahal seperti bukan anak autis, Iya. seperti anak autis Seperti anak autis. Oke. Itu ada yang sudah meneliti itu. Makanya sebegitu ngefek sekali ya, Betul. berpengaruh sekali ke anak, terutama 0 sampai 2 tahun itu yang harus hati-hati. Oke. Sebentar Mas, tadi screen time ini termasuk TV juga kah? Iya, semua. Oh, termasuk yang berhubungan dengan layar itu screen time ya. Oke. Jadi 0 sampai 2 tahun ini kalau bisa no screen time. Iya, walaupun itu anak main tapi Iya. TV-nya nyala, nggak dilihat, itu masih ya. Bunyi-bunyinya masih mengganggu dia. Betul, untuk fokus ya. Iya, misalnya dia lagi dengar suara motor Iya, lewat, iya. tapi ada TV atau suara kucing, burung berkicau, Betul. tapi TV. Nah, itu kan mendistrak anaknya, mengganggu fokusnya untuk belajar memahami bunyi yang ada di lingkungan. Oke, baik. Menarik sekali warga Patria, masih ada waktu untuk Anda yang mau bergabung bersama Mas Hendra Ginantaka AMD TW, ahli media terapi wicara dari Politerapi Wicara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Kita break sini Mas ya. Siap. Baik, kami akan kembali selepas ini warga Patria. Bagi Anda yang mau bertanya silakan bergabung di 081334256006. 102.67 Patria Today. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung bersama kami di Patria Today. Saya Dani Julian bersama Hendra Ginantaka MDTW dari Politerapi Wicara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang hadir untuk kita berbicara dan juga mempertanyakan, sudah normalkah perkembangan bicara anakku? Nah, silakan Anda yang mau bergabung konsultasi, ada waktu sekitar 10 menit ya. Singkat karena memang waktu kita juga terbatas, 30 menit saja untuk berjumpa bersama Mas Hendra. Baik, Mas Hendra, kalau tadi sesuai dengan tema ya, sebenarnya untuk sudah normalkah perkembangan bicara anakku dan juga bicara tentang pondasi pada perkembangan bicara anak. Ini sebenarnya apa yang harus dibangun oleh orang tua, Mas? Atau untuk mendeteksi lah agar tidak sampai terjadi keterlambatan bicara. Nah, ya. Kalau bicara itu kan merupakan alat untuk seorang anak berkomunikasi. Itu biasanya muncul penggunaan simbol kata itu di umur 1 tahun. Nah, sebelum itu, kita harus kuatkan pondasinya dengan cara seperti apa? Ya, kalau di bayi kita harus memperbanyak interaksi, belajar berinteraksi. Interaksinya yang berhubungan dengan apa? Kalau 1 tahun itu sebenarnya tidak butuh mainan ya. Butuhnya adalah secara langsung dengan bisa menggunakan tubuhnya, indera-inderanya mulai dari pendengaran, visualnya, penciumannya, dia seberapa sering berinteraksi dengan semua inderanya. Misalnya, oh ini bau ibunya, oh ini bau ayahnya, oh ini suara ibu, suara ayah. Itu dengan cara apa ya? Kita mengajak anak berinteraksi ya. Misalnya kita ajak kalau 0 sampai 3 bulan perbanyak melatih pendengaran anak, memberikan bunyi-bunyi gitu ya. Gimana anak melokalisasi, mencari sumber bunyi di titik-titik tertentu atau tidak. Kita taruh di kiri, dia menoleh ke kiri, kita taruh kanan, dia menoleh. Sambil kita mungkin taruh di depan muka, di wajah anak, kasih objek sesuatu. Apakah anak melihat, meraih, terus sambil kita juga ekspresif ya. Jadi kalau kita tunjukkan, jadi nggak datar aja orang tua ya, biar anak mencontoh nanti. Atau ada nggak kemampuan untuk mengcopy ekspresi kita gitu. Ada yang mau ini diambil, biasanya gitu ya. Kalau mama itu kan atau ayahnya kasih bunyi cing 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 cing, mau ambil ya. Jadi muncul nggak kemampuannya seperti itu. Sambil tahapannya setelah mendengar bagus, biasanya akan mulai muncul ngoceh ya. Ngoceh itu sekitar 6 bulan. Mama, papa. Itu masih refleks ya. Tapi kita juga bisa menstimulasi dari refleksnya tadi, kita ikuti. Mama, papa. Nah, itu nanti dari itu kan anak akan menunggu ya, ketika mamanya ngoceh atau papanya ngikuti ngocehnya, dia nunggu. Nanti mama papanya berhenti, dia ngikuti ngoceh lagi. Nah, itu juga ngelatih fondasi bergilirannya tadi, atau memperhatikan atau tidak, itu juga perlu dilatih juga. Sambil kita latih setelah nanti usianya agak besar, kita ajak mengeksplorasi objek tertentu ya. Misalnya kalau
sudah agak besar kan bisa kita kasih objek mainan yang sederhana aja, boneka bentuk bola yang aman untuk disentuh, dicium atau ya kita lempar di gelindingan bergiliran ya. Nah, yang interaksi yang seperti itu yang sebenarnya dibutuhkan ya. Sambil kita ajak jalan-jalan, kita kenalkan, di sana ada apa, kucing atau pesawat terbang lewat, ada layang-layang ya, yang seperti itu sambil kita pancing gimana anaknya mau memperhatikan, mau menunjuk, mau mengikuti nanti targetnya gitu ya. Itu. Berarti intinya ekspresifnya tadi yang penting juga ya. Iya, kemampuan yang komunikasi nonverbal. Jadi yang tidak menggunakan bicara seperti gestur, ekspresi muka, nadanya, nah itu juga diperhatikan ya. Berpengaruh juga. Oke. Jadi meskipun orang tua ada yang bilang lebay sedikit nggak apa-apa ya. Iya, memang harus lebay. Kalau 0 sampai 2 tahun itu memang kita harus lebay, ekspresif ya. Agak dilebay-lebaikan. Memang harus belajar gitu ya. Kalau kita biasa datar-datar aja, nggak seru deh. Dia pergi. Betul. Oke. Berarti itu penting juga ya. Jadi untuk diajak berkomunikasi ya dengan ekspresif juga ya. Nah, sekali lagi bagi yang mungkin mengalami keterlambatan bicara, sebenarnya ada pasti terlambat ya, tapi paling tidak apa yang harus dilakukan orang tua saat usia 2 tahun tapi ternyata juga belum tadi sampai 50 kata. Apakah harus segera dibawa ke politerapi bicara atau seperti apa sebaiknya orang tua? Iya, kalau misalnya tadi di usia tertentu belum menguasai kemampuan tertentu, sebaiknya paling tidak pertama lakukan screening dulu, datang ya. Screening ya. Ya, screening menyeluruh semua aspek kan, nanti nggak dilihat dari bicara saja. Bicara itu kan berhubungan dengan kemampuan perkembangan emosi, motorik dan sebagainya juga. Yang kedua, perlu setelah kita nilai ya, misalnya kita periksa, perlu tidak dilakukan ada 2 ya, intervensi ataupun stimulasi. Stimulasi itu kalau kita periksa tapi ini kesannya masih baik-baik saja, bisa distimulasi di rumah sendiri. Nanti kita kasih tips latihannya. Tapi kalau gap ketertinggalannya agak panjang ya, itu perlu dilakukan intervensi, terapi. Terapi itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kita nilai dulu aspek perkembangannya sampai di mana, problemnya apa saja, nanti disesuaikan dari kebutuhan anak. Yang jelas kalau di anak-anak bentuk terapinya yang paling dini ya dengan bermain, karena anak-anak itu dunianya dunia bermain. Ya. Jadi sambil bermain kita akan latih untuk meningkatkan perkembangannya yang tertinggal tadi. Di RSUD Mardiwaluya, kita bicara RSUD Mardiwaluya, kasus paling banyak apa ini di politerapi bicara ini? Anak yang apa gitu misalnya? Variatif ya. Tapi yang akhir-akhir ini datang yang banyak ASD, Autism Spectrum Disorder, sama ADHD ya. ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi banyak bergerak. Dan banyak juga yang masih dalam proses pemeriksaan ya. Jadi belum tahu penyebabnya apa. Yang jelas ini ada screeningnya belum selesai gitu ya. Tapi tadi disampaikan yang banyak bergerak. Ini artinya gimana, Mas? Apakah anak terlalu banyak bergerak juga nggak baik? Sebenarnya nggak ya. Bergerak itu sebenarnya cuma perilaku yang tampak ya. Bisa saja dia bergerak itu ada permasalahan yang lain. Bukan anaknya yang memang aktif ya, tapi ada permasalahan yang lain. Kalau ini agak panjang kalau bahas ya, ada namanya permasalahan sensori ya. Permasalahan sensori itu anak tidak bisa tidak sama dengan pada anak tipikal lainnya. Jadi ada yang namanya hiposensori, ada yang hipersensori. Hiposensori itu anak banyak bergerak karena dia kalau orang normal ya dia merasakan gini sudah nyaman ya. Tapi untuk anak yang non tipikal, yang hiposensori, dia nyaman itu ketika banyak menyentuh, banyak bergerak, itu baru mendapatkan nyamannya. Jadi sensorinya belum beres, akhirnya dia terlihat kayak hiperaktif. Tapi kalau sudah terstimulasi dengan baik, itu biasanya terapinya dengan teman kami ya, bukan terapi bicara, okupasi. Nah ini mungkin nanti untuk tema lainnya ya. Banyak kalau anak aktif nggak mau diam itu
banyak sekali Oke, faktornya. Nanti. berarti intinya ya di screening ke rumah sakit Mardiwaluya gitu aja ya. Lebih untuk amannya anaknya. nanti di situ kan ada tim ya kita Betul, semua. betul. Oke. Kan lebih ketahuan. Kalau ke RSUD Mardiwaluya berarti langsung ke poli anak atau ke poli terapi bicara langsung, Mas? Iya, kalau itu bisa ke poli anak dulu ya. Nanti di screening di sana, baru dilihat ini kebutuhannya apa. Nanti dikirim ke, misalnya dia butuh, terlambat bicaranya dikirim ke terapi bicara. Terlambat di motoriknya dikirim ke fisioterapi atau okupasi. Atau terlambat ini sepertinya kok belajarnya sulit, mungkin ke psikologi nanti. Atau bisa saja satu anak membutuhkan berapa tim disiplin ilmu ya. Jadi disesuaikan. Baik, ya kita break lagi nih Mas Hendra ya. Kami akan kembali selepas ini Warga Patria bersama Hendra Ginantaka MDTW dari Politerapi Bicara RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar. Ada segmen terakhir, kita akan mendengarkan closing statement atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Hendra selepas ini bersama RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar. 102.67 Patria Today. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Kita masuk di segmen terakhir ya. Singkat waktu kita, Mas Hendra, ada sekitar 5 menit ya untuk bergabung bersama Talkshow RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar. Baik, mungkin bisa disampaikan nih Mas Hendra kepada warga Patria semuanya pentingnya pondasi perkembangan bicara pada anak ya, dan juga untuk menanyakan kepada diri orang tua masing-masing, sudah normalkah perkembangan bicara anakku? Nah, silakan Mas Hendra untuk closing statement sekaligus kesimpulan yang ingin disampaikan ke warga Patria. Ya, mungkin untuk para orang tua terkait perkembangan bicara anak, yang perlu kita tahu adalah bicara itu seperti ibarat ATM ya. ATM ya. ATM. Kalau kita mau mengambil isi dalam ATM, kira-kira apa dulu? ATM-nya dulu atau sudah nabung dulu? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita belum pernah mengisi, kita ngambil, nggak akan ada yang keluar ya. Betul. Ibarat itu juga ya, bicara itu. Seberapa banyak kita memasukkan, mengajari anak, mengajak interaksi anak, sebelum kita menuntut anak itu keluar kata-kata. Makanya ya kita nabung dulu dengan cara apa? Dengan cara mengajak interaksi, dengan mengajak bermain, mendampinginya juga sepenuh hati ya, tidak cuma kita di sebelahnya tapi kita sambil HP-an. Nah itu ya. Usahakan ada waktu khusus ya, dan diperhatikan benar-benar setiap tahapan usia mulai dari 6, 9, 12, 18, dan seterusnya. Kalau ada rasa kurang nyaman, segera konsultasikan, datang ya ke ahli ya, minta bantuan ahli. Jangan ditunda nanti aja dulu. Karena kalau semakin bertambah usia, karena perkembangan itu nggak bisa diputar balik ya. Pasti waktu nggak bisa kita bekerjaan jangan. Kalau pekerjaan sebenarnya bisa kita tunda sebentar, tapi kalau perkembangan itu nggak bisa kita ulang. Gitu sih. Oke, cukup ya. Oke, terakhir Mas Hendra, kalau warga Patria ingin memeriksakan kondisi terapi bicara ya, atau bicara kemampuan bicara anak ini, ke Politerapi Bicara buka setiap hari apa, jam berapa Mas? Iya, untuk saat ini di pandemi ini ada shift ya, jadi nggak setiap hari buka. Nggak setiap hari buka ya berarti ya. Oke. Ya, Senin, Rabu dan Sabtu ya. Senin, Rabu dan Sabtu. Iya, itu ya, dibagi karena dengan poin lain biar tidak menumpuk. Betul. Oke. Senin, Rabu dan Sabtu silahkan di jam kerja. Jam 8 pagi udah mulai pendaftaran ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih waktunya Mas Hendra sudah hadir di Radio Patria. Sama-sama. Sebenarnya menarik sekali waktu kita kurang ya untuk membahas seputar perkembangan bicara anak ya, tapi terima kasih sudah hadir di Radio Patria. Baik, Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Hendra. Waalaikumsalam. Demikian tadi warga Patria, Hendra Ginantaka MDTW dari Politerapi Bicara RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar yang hari ini hadir untuk kita ngobrol bersama kita dalam talkshow RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar. Saya Dani Julian masih temani warga Patria semuanya hingga jam 12 siang nanti. Tetap bersama kami, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Kabar gembira dulur, wisata religi dan kebangsaan Makam Bung Karno Kota Blitar telah dibuka kembali. Yes, wisata religi dan kebangsaan Makam Bung Karno Kota Blitar dibuka kembali dengan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19. Hal-hal yang wajib diperhatikan: 1. Batasan jumlah pengunjung di bawah cungkup Makam Bung Karno atau tempat ziarah doa adalah 50 orang, serta jumlah maksimal pengunjung di pelataran dalam untuk menunggu giliran naik ke cungkup Makam Bung Karno juga 50 orang. 2.
Prosedur pelayanan pengunjung. Pengunjung menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan kartu vaksin dosis kedua atau kartu vaksin dosis pertama dengan swab antigen non-reaktif pada petugas di gerbang masuk makam sisi luar. Pengunjung dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat tidak diperkenankan masuk. Jika memenuhi syarat, pengunjung menuju gerbang masuk sisi dalam atau pintu besi, lalu menunjukkan aplikasi atau kartu vaksin untuk mendapatkan nomor antrian. Setelah mendapatkan nomor antrian, pengunjung bisa langsung naik ke tempat doa atau menunggu di pelataran dalam mengikuti petunjuk dari petugas. Batas waktu melakukan doa di pusara makam Bung Karno paling lama 20 menit. Setelah selesai berdoa, pengunjung menyerahkan nomor antrian kepada petugas, lalu keluar dari area makam Bung Karno melalui pintu keluar. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar. Patria Today. Selamat pagi. Dun. Hot news. Apa pe? Ngaget ya, hot news apa? Tak omongi. Ayo kita tolak pungli parkir. Jangan mau bayar parkir tanpa karcis resmi berhologram. Walah kuwi ta, yo mesti no. Motor 2.000, mobil 3.000. Terus aja lali, Dek. Kumpulkan karcis resmi berhologram yang akan diundi di akhir tahun. Anu Truk, bisa dijalui karcis parkir, terus petugasnya parkirin nesu, terus piye kuwi? Wedi no aku. Alah, ora usah wedi. Laporkan saja ke layanan pengaduan parkir di nomor telepon nih 0856 0755 2015. Ayo tolak pungli parkir, minta karcis resmi berhologram dan ikutkan undian parkir berhadiah yang digelar pemerintah di akhir tahun. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar. Terima kasih Anda masih bersama Radio Patria. Marilah kita dengarkan kajian Islam bersama Ustadz Hanan Ataki. Fil qalbi masyaa'ir ukhfiha qad asyraqatis syamsu 'alaiha. Kita perlu muhasabah juga, termasuk dakwah shift juga gitu. Kita terus memikirkan gimana caranya biar dakwah ini bisa mendapatkan perhatian dari banyak anak muda, kemudian di like sama anak muda karena memang mereka senang ke masjid, mendengarkan ilmu dan seterusnya. Tapi kadang kita lupa bahwa kita itu kurang caper sama Allah. Kita itu kurang caper sama Allah. Jadi kita sekarang pengen belajar gimana biar bisa caper sama Allah, biar dapat perhatian Allah. Udah gitu nanti dapat likes dari Allah. Kalau perlu dapat komentar dari Allah. Komennya Allah apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka tuh mukmin sejati tuh kata Allah. Atau Allah komen lagi, ulaika humus shadiqun. Mereka tuh benar tuh imannya tuh. Yang lebih keren lagi komentarnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho banget sama dia dan dia juga ridho sama Allah. Kita pengen itu tuh, pengen dapat perhatian Allah, kemudian dapat Allah mau nekan tombol like kepada kita. Kalau perlu Allah cinta sama kita, udah gitu nanti Allah komen yang hal-hal yang membuat kita semakin semangat. 102.67 Patria Today. Segera kita ikuti Jaring Informasi Bayangkara Group FM 102.6.
Polisi masih menyelidiki adanya korban lain dalam kasus pemerasan yang dilakukan 3 oknum wartawan asal Surabaya yang beraksi di wilayah Kabupaten Blitar. Kapolres Blitar AKBP Aditya Panji Anom mengatakan, polisi masih terus mengembangkan kasus pemerasan yang melibatkan 3 oknum wartawan asal Surabaya. Tidak menutup kemungkinan para pelaku ini beberapa kali melakukan pemerasan dengan modus mengaku sebagai aparat, karena diketahui jika salah satu pelaku pernah melakukan aksi yang sama di daerah lain. Aditya Panji Anom mengatakan, masyarakat saat ini harus waspada dan jangan mudah percaya dengan oknum-oknum yang meminta sejumlah uang dengan modus mengaku sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat yang mungkin pernah menjadi korban pemerasan oleh oknum-oknum tertentu untuk segera melapor ke polisi untuk diproses hukum lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya, 3 orang asal Surabaya ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Blitar karena melakukan pemerasan terhadap Rianto, warga desa Tambak Rejo, Wonotirto, Blitar, dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Saat itu para pelaku ini berada di sebuah SPBU dan bertemu dengan 2 pegawai Rianto yang saat itu membeli BBM. Setelah membeli BBM, ketiga pelaku menghentikan saksi dan menyebut jika ada penyalahgunaan BBM yang dibeli saksi. Kemudian saksi menghubungi korban dan salah satu pelaku berbicara kepada korban melalui telepon. Saat itu pelaku meminta uang 5 juta rupiah dengan alasan akan menutup kasus ini. Namun karena dengan ancaman pelaku sebagai anggota polisi, korban pun menawar uang transferan tersebut menjadi 3 juta rupiah. Setelah mentransfer uang itu, korban melaporkan kejadian ini ke polisi dan akhirnya para pelaku berhasil ditangkap. 102.67 Patria Today. Pukul 11 siang, saatnya membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Al-Mutakabbir artinya Allah Maha Pemilik segala keagungan. Dipersembahkan oleh Patria Inspirasi Today FM 102.6. Nasib kita hari ini adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Alkisah, ada sebuah keluarga burung. Si induk menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti bulan, burung-burung kecil itu pun sudah mulai nampak bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Nah, dari beberapa anak burung itu, nampak seekor burung kecil yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Dia tampak pendiam, tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, dia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, dia memilih diam dan menantikan belas kasih dari saudaranya. Artinya saudaranya cari makan, dia tinggal wun, minta dong. Demikian hal itu terjadi berulang-ulang. Saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini sudah mulai merasakan kesedihan. Seringkali dia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi di langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain, dari satu pohon satu yang ke pohon yang lain lebih tinggi, dia hanya puas berada di bawah. Di bawah paling pol, di atas dahan kecil yang sangat-sangat rendah. Dia merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya dia menemui induknya yang sudah tua. Lalu dia bilang, "Mbok, Bu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang tinggi seperti saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat dari dahan yang satu ke dahan yang lain?
Kenapa aku hanya berada di tempat yang rendah seperti ini? Si induk burung pun merasa sedih dan dengan air mata berlinang dia berkata, wahai anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna sama sebenarnya seperti saudaramu. Tetapi engkau selama ini memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu pun menjadi kerdil. Inilah hasil yang kamu dapatkan dari keputusan yang kamu buat di masa yang lalu. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah singkat ini? Kita dilahirkan sama-sama memiliki anugerah yang luar biasa, yakni akal. Sejauh apa kita bisa menggunakan akal kita, maka itu akan menentukan masa depan dari hidup kita. Hidup adalah kumpulan dari setiap pilihan dan keputusan yang kita buat. Keputusan yang kita bikin hari ini menentukan bagaimana hidup kita di masa yang akan datang. Ingat, nasib kita hari ini adalah hasil keputusan yang kita buat di masa lalu. Nasib Anda di masa yang akan datang adalah hasil keputusan yang Anda buat hari ini. Maka putuskan secara bijak. Number 102.6 Patria FM. Warga Patria diberitahukan kepada pemilik kendaraan wajib uji, mobil barang, mobil penumpang umum, mobil bus, kereta gandengan, dan kereta tempelan, mulai tanggal 1 September 2021, pelayanan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Blitar akan diberlakukan normal kembali, yaitu untuk pelayanan uji kendaraan dibuka setiap Senin sampai Jumat, dengan jadwal untuk jam pendaftaran dimulai jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Ayo tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, jauhi kerumunan, jaga jarak, serta batasi mobilisasi dan interaksi. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar. 102.67 Patria Today. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Warga Patria, tiba saatnya kami kumandangkan seruan adzan duhur untuk wilayah Blitar dan sewaktu. Patria Today. More music. 102.67 Lin, ada pengamen itu loh. Ada uang receh nggak ya? Udah biarin aja. Tapi kan kasihan loh. Iya kasihan, tapi tindakan memberikan uang kepada pengamen di jalanan itu melanggar perda loh. Kamu nanti bisa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan maupun tertulis, denda administratif, atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, jadi nanti kena denda ya? Waduh, ya udah, nggak jadi deh. Mas, maaf Mas ya. Benar, berdasarkan peraturan daerah Kota Blitar nomor 1 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum, pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang atau badan dilarang memberi sejumlah uang kepada orang yang mencari penghasilan dengan cara meminta-minta, mengemis, atau dengan kegiatan hiburan mengamen, badut dan sejenisnya, dan pengelapan kendaraan di ruang milik jalan, di persimpangan jalan, dan lampu lalu lintas traffic light. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Blitar. Patria Today. More music. 102.67 Segera kita ikuti jaring informasi Mayangkara Group. FM 102.6. Atlet asal Tulungagung meraih medali perak di cabang olahraga atletik nomor pertandingan lempar cakram dalam ajang PON Papua. Pelatih atletik lempar cakram Putri Jawa Timur, Bendut Sugianto mengatakan, Sulastri, atlet asal Tulungagung meraih medali perak di cabang olahraga atletik nomor pertandingan lempar cakram pada PON ke-20 yang digelar pada Rabu kemarin di Gor Mimika Sport Kompleks Papua. Bendut menjelaskan dari 6 kali lemparan cakram yang dilakukan Sulastri, lemparan terbaik di 45,49 meter. Dari hasil itu, Sulastri menjadi terbaik nomor 2 dan mendapat medali perak. Sedangkan medali emas diraih atlet dari Jawa Barat dengan lemparan cakram di 47,34 meter.
Bendut mengatakan sebenarnya dari Jawa Timur menargetkan medali emas mengingat potensi serta track record prestasi dari Sulastri selama ini sangat baik. Kedepannya hasil dalam PON ini akan dijadikan evaluasi untuk pertandingan selanjutnya. Bendut menambahkan selain lempar cakram putri, dalam nomor lempar cakram putra juga diwakili oleh dua atlet asal Tulungagung, Hermanto dan Taufik Nur Rahman, namun belum berhasil mengamankan medali. 102.67 Patria Today. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Terima kasih bagi Anda yang terus bergabung bersama kami di Patria Today. Saat ini sudah hampir di jam 12 siang. Saatnya saya Dani Julian pamit di Patria Today untuk edisi hari ini, Kamis 14 Oktober 2021. Dan selepas ini akan hadir talk show bersama Disparbud Kota Blitar untuk warga Patria semuanya. Dan terus bersama kami, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Selamat siang, Assalamualaikum. 102.67 Patria Today.